kembali lagi bersama saya Sarifah yang akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi jurnalisme investigasi di Indonesia dan di dunia, serta peran jurnalisme investigasi dalam demokrasi. Jurnalisme investigasi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan Jepang, Filipina, bahkan Nepal. Menurut Wahyu Darmika, wartawan Tempo, ekosistem tidak memberi oksigen untuk jurnalisme investigasi di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjadi penghalang jurnalisme investigasi tumbuh subur di Indonesia. Yang pertama adalah regulasi. Jurnalisme memang punya undang-undang pers yang bagus untuk mendukung wartawan agar tidak dipidana. Tapi perlindungan untuk para whistleblower atau saksi belum memadai, sehingga tidak cukup memotivasi dan melindungi orang ketika membuat proyek investigasi. Fakta lain yang juga menjadi penghalang adalah akses informasi yang masih lemah. Inisiatif Open Data yang dikembangkan pemerintah data.co.id tidak konsisten. Situsnya sering down atau data yang diminta tidak tersedia. Inisiatif ini masih terkesan top down. Orang-orang di kementerian tidak punya kesadaran yang sama tentang pentingnya membuka data. Dan seperti yang kita ketahui bahwa meski media memang dapat berperan sebagai watchdog terhadap pemerintah, terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi sehingga dapat mengerjakan fungsi sebagai penyeimbang. Tetapi media tidak dapat begitu saja mengurangi laju korupsi. Penyebabnya adalah kurang daya ingat masyarakat, kontrol media yang lemah, tarik-menarik kepentingan di ruang redaksi, hingga bias pemberitaan pemberantasan korupsi. Akibatnya, meski masyarakat menganggap korupsi penting untuk ditangani segera, tapi mereka belum bergerak untuk memberantas korupsi dan menyerahkan pemberantasan korupsi kepada penegak hukum, yaitu KPK dan aparat penegak hukum lain. Perlu ada aturan hukum agar pers sebagai watchdog dalam pemberantasan korupsi terjaga independensinya sekaligus peningkatan kualitas jurnalis itu sendiri. Yang terakhir, menurut Wahyu adalah kompetensi wartawan yang masih lemah. Skill berkembang kalau terus diasah. Semakin sering menginvestigasi, semakin mumpuni. Jika di medianya tidak diberi ruang, kemahirannya akan tumpul. Peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokrasi. Jurnalisme investigatif penting karena banyak kontribusinya terhadap pemerintah demokratis. Perannya dapat dipahami sesuai dengan model pers Fourth Estate. Menurut model ini, pers harus memiliki akuntabel pemerintah dengan mempublikasikan informasi mengenai hal-hal yang mencakup kepentingan publik, meskipun informasi tersebut mengungkap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dari perspektif ini, pemberitaan investigasi adalah salah satu kontribusi terpenting pers terhadap demokrasi. Hal ini terkait dengan logika checks and balance dalam sistem demokrasi. Hal ini memberikan mekanisme yang berharga untuk memadukan kinerja lembaga-lembaga demokrasi karena lembaga-lembaga tersebut secara luas mencakup badan-badan pemerintah, organisasi sipil, dan perusahaan-perusahaan publik. Sentralitas media dalam demokrasi kontemporer membuat elit politik peka terhadap pemberitaan, khususnya terhadap pemberitaan buruk yang sering menimbulkan kegaduhan masyarakat. Publikasi berita mengenai pelanggaran politik dan ekonomi dapat memicu penyelidikan Kongres dan peradilan. Jurnalisme investigatif juga berkontribusi terhadap demokrasi yang membina masyarakat yang memiliki informasi. Informasi adalah sumber daya penting untuk memberdayakan masyarakat yang waspada dan pada akhirnya menjaga akuntabilitas pemerintah melalui pemungutan suara dan partisipasi. Dengan maraknya politik yang berpusat pada media di demokrasi negara-negara kontemporer, media telah melampaui institusi sosial lainnya sebagai sumber informasi utama mengenai isu-isu dan proses yang mempengaruhi kehidupan warga negara. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kali ini. Saya Sarifah melaporkan dan sampai jumpa.